Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pemintalan benang spurnian menggunakan mesin blowing. Kalau pembahasan yang lalu saya sudah jelaskan tentang benang pintal itu bisa dihasilkan atau diproses menggunakan sistem pemintalan yang konvensional atau menggunakan sistem pemintalan yang langsung. Yang saya bahas, di pertemuan yang lalu adalah sistem pemintalan yang, konvensional, di mana umumnya, menggunakan proses-proses sebagai berikut ya. Ada proses menggunakan mesin blowing, ada proses yang menggunakan mesin carding, kemudian ada proses yang menggunakan mesin combing, kemudian proses yang menggunakan mesin drawing, proses yang menggunakan mesin roving, yang menggunakan mesin spinning, dan proses yang menggunakan mesin winding. Nah, untuk kali ini yang saya jelaskan adalah proses yang menggunakan mesin blowing. Apa gunanya mesin blowing ini? Tujuan proses di mesin blowing adalah untuk yang pertama adalah membuka gumpalan-gumpalan serat kapas itu menjadi gumpalan yang lebih kecil, yang tadinya gumpalannya itu membesar menjadi gumpalan kecil yang lebih terurai rapih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada serat kapasnya sebelum diproses ke proses yang berikutnya. Kemudian mencampur serat yang berasal dari beberapa serat yang disuapkan atau di feeding gitu ya atau dialirkan. Yang keempat adalah membuat lab yang rata dengan hasil akhir pengerjaan serat pada unit mesin blowing. Agar tujuan tersebut tercapai, maka perlu diadakan penyetelan yang teliti pada mesin blowingnya sesuai dengan mutu serat yang diproses. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini adalah contoh dari proses yang dikerjakan oleh mesin blowing. Nah, seperti ini, di mana serat kapas itu akan diproses ya oleh mesin blowing ini, dihisap, kemudian dimasukkan ke alat untuk menyaring, ya menyaring, kemudian eh, ada alat yang fungsinya adalah untuk menggaruk gitu ya, menggaruk, digaruk supaya serat kapas yang besar itu nantinya akan jatuh menyisakan serat kapas yang sudah rata, kemudian dipukul-pukulkan. Jadi ada alat yang berfungsi untuk memukul-mukulkan. Fungsinya adalah untuk meratakan serat benangnya supaya lebih rata dan untuk me memisahkan antara kotoran dengan serat-serat kain. Nah, kemudian berikutnya adalah serat-serat tersebut akan mengalami penghisapan sehingga kotoran-kotoran yang masih menempel pada serat akan terhisap ke vakumnya atau ke vakum kipas anginnya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dihisap, dihisap ya masuk ke pemrosesan, kemudian eh, dipisahkan antara gumpalan besar dengan gumpalan kecilnya, kemudian dipisahkan antara serat dengan kotorannya. Nah, ada beberapa alat ya yang dipakai di sini, di mesin blowing ini. Ada beberapa mesin yang dipakai. Yang pertama adalah mesin Loftex charger gitu ya. Nah, di sini. Di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah bulk ya atau gumpalan kapas yang besar. Itu nanti akan diambil satu persatu gumpalannya menjadi gumpalan kecil gitu ya oleh yang namanya latis. Jadi latis ini semacam konveyor gitu ya. Konveyor yang menarik gumpalan-gumpalan serat kapas ini menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih kecil sehingga nanti bisa tertata dan lebih akurat gitu ya. Lebih tertata dan lebih rapi. Ya, jadi gumpalannya itu akan lebih rata. Gumpalan itu kan tadinya yang seperti ini kan tidak rata. Tidak rata, kemudian gumpalan itu nanti diratakan menggunakan latis yang ada di mesin Loftex charger. Nah, di dalam latis ini nanti ada pakunya. Jadi pakunya itu yang menarik
gumpalan kecil-kecilnya untuk masuk ke proses berikutnya. Nah, setelah Lovetex charger, mesin berikutnya adalah mesin hopper feeder. Jadi dari Lovetex charger masuk ke mesin hopper feeder. Nah, gumpalan-gumpalan kecil itu nanti masuk ke latis lagi. Latis lagi, kemudian di sini ada dinding pemisahnya ya. Ya, plat penahannya ya. Plat penahan untuk memisahkan gumpalan yang besar menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang lebih rata untuk masuk ke proses berikutnya. Nah, di sini nanti dipisahkan antara gumpalan-gumpalan besar dengan gumpalan-gumpalan yang lebih kecil dan lebih rata. Nah, gumpalan kecil ini nanti masuk ke proses berikutnya. Nah, setelah melalui mesin hopper feeder, itu sekarang masuk ke mesin hopper feeder cleaner, jadi dibersihkan. Nah, nanti di sini ada sisir kapasnya ya, jadi kayak digaruk gitu. Jadi ini sisir kapas, fungsinya untuk menggaruk gumpalan-gumpalan serat kapas yang sifatnya kasar. Jadi nanti gumpalan serat kapas yang besar gitu, yang kasar dan besar-besar itu nanti akan digaruk oleh sisir kapas ini nanti jatuh ke bawah. Nah, yang ada di bawahnya hanya menyisakan gumpalan kecil yang lebih rata dan lebih halus. Nah, gumpalan kecil yang lebih rata dan lebih halus ini nanti masuk dari latis masuk ke roll pengambilnya atau roll feedernya. Nanti ditarik, jadi masuk ke proses berikutnya. Jadi di sini gumpalan besarnya kemudian dibawa oleh latis atau konveyor, sejenis konveyor yang ada pakunya di sini ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada semacam konveyor tapi dilengkapi oleh paku-paku. Ini fungsinya untuk menarik kapas-kapas serat kapas yang lebih kecil, gumpalannya lebih kecil, masuk ke roll pengambil. Nah, ini roll pengambilnya. Nanti dari latis ini, nanti kapas yang kecil-kecil ini nanti akan ditarik oleh roll pengambilnya masuk ke proses berikutnya. Jadi yang masuk ke proses berikutnya di sini hanya serat kapas yang gumpalannya lebih kecil, lebih halus dan lebih rata gitu ya. Jadi kalau ada gumpalan yang masih besar nanti akan diambil oleh sisir kapasnya. Dia akan jatuh ke bawah, kemudian diproses lagi, jatuh ke bawah, diproses lagi sehingga nanti yang nempel di konveyornya atau di latisnya ini hanya serat kapas yang ukurannya lebih kecil, lebih halus dan lebih rata. Baru diproses ke proses berikutnya di mesin blowingnya. Nah, kemudian di proses berikutnya adalah mesin pre-opener cleaner. Nah, pre-opener cleaner. Jadi setelah dari mesin hopper tersebut diambil gitu ya, diambil oleh roll pengambil kan mesin feeder cleaner diambil ya, masuk ke latis kemudian disisir dulu sampai dapat serat kapas yang lebih tipis dan lebih halus dan lebih rata gitu ya. Kemudian masuk ke pre-opener cleaner. Jadi masuk ke sini. Nah, nanti di sini ada bulatan-bulatan seperti ini. Ini namanya batang saringan. Batang saringan di sini. Jadi di sini ada plat pembersih, ada batang saringan di sini. Jadi fungsinya adalah di sini untuk memisahkan serat-serat yang tadi ya, serat-serat yang masuk dari hopper feeder ini, hopper cleaner ini, nanti masuk ke mesin pre-opener cleaner. Di sini nanti serat-serat yang sifatnya masih menggumpal gitu ya, yang belum rata, secara terpisah, secara otomatis akan menempel di plat pembersihnya. Akan menempel di plat pembersihnya, ya, kemudian akan menempel atau dihisap oleh batangan saringan atau grid bars di sini ya. Di sini kan nomor 5 adalah batangan saringan. Nanti kotoran dan gumpalan-gumpalan serat kapas yang tidak bisa diproses akan menempel di sini, sedangkan gumpalan serat kapas yang bisa diproses dia akan naik ya, naik di sini oleh silinder ya, silinder pemukul paku di sini ya. Nah, di sini.
Jadi seperti ini, silindernya seperti ini. Dia akan berputar, dia akan menarik gumpalan serat yang halus yang bisa diproses ini naik ke atas. Sedangkan gumpalan serat yang tidak bisa diproses dan kotoran-kotoran akan masuk ke atau menempel ke batang saringan. Nah, nantinya dari batang saringan ini akan disedot oleh vakum untuk masuk ke proses berikutnya. Gitu ya. Jadi yang masuk ke sini ditarik oleh roll pemukulnya masuk ke atas seperti ini, masuk ke atas lagi, dipukul lagi sampai menyisakan roll serat kapas, menyisakan serat kapas yang bisa diproses ke proses berikutnya. Nah, serat kapas yang akan diproses ini permukaannya sudah rata, halus, dan sudah bebas kotoran. Nah, setelah sudah rata, serat kapasnya masuk ke saluran pneumatik. Jadi nanti dihisap oleh saluran pneumatik untuk masuk ke proses berikutnya. Nah, di proses berikutnya ada mesin condenser at cleanser. Bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan dari mesin pre-opener cleaner gitu ya. Jadi serat itu dipukul-pukulkan gitu ya oleh roll pemukul, kemudian ditarik sampai naik ke atas sehingga yang menyisakan adalah serat yang halus, rata dan bebas kotoran. Nah, serat yang halus, rata dan bebas kotoran tadi masuk ke mesin berikutnya yaitu mesin condenser at cleanser. Di sini nanti serat serat kapas ini yang masih ada gumpalan, sedikit gumpalan, itu nanti akan menempel ke silinder penampung ini, nomor 1 ya. Nomor 1, nanti ada gumpalan-gumpalan kecil yang tidak bisa diproses dan beberapa kotoran yang masih menempel, maka akan menempel di silinder penampungan atau kondensor. Nah, di silinder penampungan ini nanti terdapat vakum. Vakum ini di gambar ini ya, nanti serat kapas gitu ya masuk ke sini kemudian keluar dari sini. Nah, serat kapas yang masih menggumpal dan tidak bisa diproses dan beberapa kotoran akan menempel ke dinding batang saringannya atau kondensornya dan akan terhisap oleh vakum yang ada di sini. Nomor 3 ya, vakum penghisap sehingga kotoran-kotoran dan gumpalan-gumpalan serat kapas yang tidak terproses akan masuk ke vakum vakum pen yang ada di sini. Sehingga yang menyisakan untuk keluar adalah serat kapas yang sudah halus, sudah rata, dan bebas kotoran untuk diproses ke proses berikutnya. Begitu ya. Nah, ini yang saya jelaskan baru yang ini ya sampai ke mesin condenser at cleanser. Sebenarnya masih banyak prosesnya, tapi saya menjelaskannya bertahap dulu ya. Jadi saya menjelaskan tentang mesin blowing ini mulai dari mesin Lovetex charger, jadi mesin untuk pengumpul supaya uh, serat kapas yang masih dalam bentuk gumpalan besar atau bulk itu akan diproses menjadi gumpalan yang lebih kecil gitu ya sehingga bisa diproses ke proses berikutnya. Kemudian masuk ke mesin hopper feeder. Jadi gumpalan-gumpalan yang masih besar itu dikecilkan lagi menjadi gumpalan yang lebih halus dan lebih rata. Kemudian masuk ke mesin hopper feeder cleaner. Nah, gumpalan yang tadinya masih sudah mulai halus gitu ya, dipisahkan lagi menjadi gumpalan yang lebih halus dan lebih rata dan untuk menyaring kotoran. Jadi kotoran itu nanti tidak masuk ke proses berikutnya. Nah, setelah dari mesin hopper feeder cleaner itu masih masuk ke mesin pre-opener cleaner. Nah, di sini nanti serat benang yang gumpalannya sudah sedikit itu akan dipukul-pukulkan oleh roll pemukul sehingga gumpalan yang tidak bisa terproses akan masuk ke saringan atau batang saringan beserta kotoran-kotoran akan masuk ke batang saringan kemudian dihisap oleh vakum sehingga bebas dari gumpalan yang tidak terproses dan kotoran. Dari mesin pre-opener cleaner
masuk ke mesin condenser at cleanser. Dari sini nanti serat kapas yang gumpalannya lebih sedikit akan diproses lagi sehingga gumpalannya itu akan dihisap oleh batang saringan atau kondensor. Jadi gumpalan yang tidak terproses, sisa-sisa gumpalan yang tidak terproses akan terhisap oleh batang saringan dan kotoran-kotoran yang masih menempel pada serat kapas juga masih akan menempel pada batang saringan sehingga nanti yang keluar dari sini adalah serat kapas yang sudah halus, sudah rata dan bebas dari kotoran untuk diproses ke mesin blowing yang berikutnya. Itu mungkin penjelasan dari saya ya. Nanti akan saya sambung lagi dengan mesin blowing yang berikutnya ya. Terima kasih. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.